kaidah begini. Jadi orang kayak begitu tuh kondisi kayak begini tuh di samping herbalnya sih ya. Paling mudah kalau saya biasanya tuh diabetes semua. Mayoritas. Iya, sebenarnya gini Bapak sekalian, ini pertanyaan menarik dan ini sebenarnya fenomena di zaman ini sebenarnya. Ya, fenomena yang saya lihat dalam kacamata saya pribadi, bukan kacamata fisik saja. Jadi sekarang ini kan boleh dibilang hampir semua yang kita makan tuh nggak lepas dari gula. Gula pasir, gula olahan lah ya. Yang saya maksud ini tuh gula pasir, kalau saya bicara gula berarti gula pasir ya. Akan beda ceritanya kalau kita bahasnya tebu. Jadi kalau Anda minum air tebu, justru dalam air tebu itu ada zat yang memang punya manfaat untuk memperbaiki kencing manis dalam air tebu. Gitu. Tapi ketika dia sudah diolah, jadi gula pasir, warnanya putih, kinclong, dan segala macam itu, zat yang tadi itu hilang semua sebagian besar. Itu masalahnya. Makanya saya, salah satu cara saya, mungkin tidak tahu Bapak Ibu di sini, camilannya dulu mungkin mirip-mirip saya, dan Ustadz Herfi juga feeling saya camilannya mirip-mirip saya. Karena kenapa saya bisa berkesimpulan itu, karena hari ini kami gak janjian pakai baju putih bareng. Ya. Tapi tadi pagi tiba-tiba, loh kok putih gitu. Gitu ya. Jadi dulu camilan saya itu makan tebu. Itu ngelatih gigi banget ya. Krok gitu kan. Ya kalau mau coba, terakhir saya masih coba sekitar sebulan lalu, waktu saya ke Sukabumi, ternyata masih aman. Giginya masih aman. Sejadi-jadinya saya bahagianya minta ampun. Karena ingat masa lalu. Ya, jadi makanlah tebu itu kan cak gitu. Ya tidak masalah, bahkan bikin kenyang. Ya karena waktu makan tebu itu kan campur sama enzim, ada gulanya, segala macam gitu. Nanti cobain deh Bapak sekalian. Ya, jajanan-jajanan kecil kayak makan tebu ya, makan mangga. Zaman dulu makan mangganya apakah dikupas? Dicokot. Bahagia banget. Ya, senang kita gitu kan, karena memang harusnya begitu kita sama alam. Ya, bukan alam tuh ditakuti segala macam. Bahkan tadi saya nginep di penginapan yang tadi itu saya udah ngelihat petakan sawah itu sama lumpurnya. Saya udah pengen nyebur aja tuh ke situ biar silaturahim lagi dengan bakteri-bakteri di tanah itu gitu. Seperti itu, tapi kayaknya kurang pas. Karena lagi digali dia, keras tanahnya. Nah gitu ya, jadi ini fenomena. Nah, dulu gula pasir ini sekarang memang sekarang Masya Allah merajalela luar biasa. Dengan berbagai macam produknya. Makanya kalau Anda mau disiplin kurangi aja gula pasir itu. Ya, atau stok sama sekali, itu perubahan dalam tubuh kita itu akan sangat luar biasa. Pertanyaannya, kenapa orang zaman sekarang itu seperti menggila atau candu luar biasa sama gula pasir? Gitu loh. Kan bapak itu kan gula olahan kan. Jadi orang zaman dulu coba lihat, kalau antum lihat yang dimakan oleh, ya mohon maaf, yang kena kencing manis diabetes itu, coba lihat karakternya sama aja tuh. Saya bisa pastikan mereka jarang makan ubi-ubian. Iya kan? Yang dimakan apa? Tepung-tepungan, gula lagi. Sekarang kenapa mereka makan itu? Itu jadi masalah, jadi pertanyaan saya. Kenapa orang begitu antusias luar biasa untuk makan makanan berbahankan gula olahan tadi itu yang menurut saya itu jadi pertanyaan. Itu kan karakter kejiwaan sebenarnya. Perginya ke sana. Nah, ini ilmu ala-ala saya aja. Mau percaya silakan, nggak percaya juga nggak apa-apa. Belum selesai. Ini panjang ini. Mungkin sampai sore mungkin. Soalnya ini bicara cinta. Karena cinta itu manis. Ya. Dalam yang saya pelajari, ya tadi sebutkan juga, itu juga sama. Cinta itu manis. Jadi ketika orang kekurangan cinta, defisiensi cinta, jiwanya akan mencari cinta itu. Kalau nggak ketemu cinta itu dia akan cari dalam bentuk fisik. Cinta itu kan bahagia. Gitulah. Akhirnya tumpahnya kemana? Makanan. Jadi orang kayak begitu, coba dicoba aja. Siapa tahu berhasil, tapi berhasil sih. Jadi tadi merasa mereka tuh dihargai, dicintai, kemudian disayang, gitu. Itu tuh sangat baik dalam memberikan asupan jiwanya tadi.
Ya, karena mungkin selama ini ya mereka merasa kurang dicintai, kurang dihargai, dan seterusnya gitu kan. Nah sehingga tadi pengennya yang cepat dia merasakan manis itu. Apalagi memang secara sains gula pasir itu, kalau yang pernah saya baca, candunya dia 20 kali lipat daripada morfin. Gula pasir itu. Gara-gara hilang semua seratnya. Makanya coba lihat, kalau kita sudah minum es teh manis gitu kan, biasanya cukup satu nggak? Jarang cukup. Makan yang manis tuh pengen lagi. Makanya kalau Anda datang ke restoran yang Anda, ini cara restoran membuat kita banyak makan. Sajian awalnya itu yang produk gula olahan, itu strategi sebenarnya. Untuk kita makan lagi, karena seperti dia craving, seperti orang kecanduan manis. Gitu ya. Makanya kaidah begini. Jadi orang kayak begitu tuh, kondisi kayak begini tuh di samping herbalnya sih ya. Paling mudah kalau saya biasanya tuh, ada satu yang saya pelajarin itu, bahasanya itu begini. Carbs come last. Maksudnya apa? Karbo itu dimakan terakhir. Itu buat badan kita nggak terlalu berat. Jadi yang dimakan pertama kali sayur dulu. Ya. Kalau nggak Anda minum cuka apel, cuka madu segala macam, habis itu baru makan daging, terakhir baru makan karbonya, nasinya. Mungkin agak aneh kan? Tapi kadang-kadang kalau saya makan begitu polanya, badan saya itu tetap enteng gitu loh. Saya banyakin sayurnya dulu, saya makan, kemudian habis itu baru makan proteinnya, daging, ikan, tahu, tempe, baru terakhir itu. Nanti diubah pola makannya. Gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, karbonya tadi diganti sama ubi. Dari sisi makanan sih ya. Dan tambahkan dengan lemak. Tadi kayak kelapa gitu kan. Tuh. Dan untuk herbal sebenarnya banyak ya. Kalau untuk yang memperbaiki atau menurunkan gula darah itu biasanya kita pakai kayu manis. Cuman kayu manis zaman sekarang gak manis seperti dulu lagi. Cium gak ada baunya. Iya kan? Saya cium kayu, bahkan sekarang cabai pun gak pedas. Bunga tak wangi seperti dulu lagi. Jadi saya kehilangan rasa yang pernah ada. Dalam tumbuhan itu, dalam sayuran. Allah sekalian, Anda kopek lah. Kupaslah jeruk itu. Zaman saya dulu, aroma gitu loh. Muncul aromanya kuatnya, sekarang dipukul-pukul juga tidak keluar jeruk itu aromanya. Karena tanah kita udah rusak semua. Itu. Ya, makanya kalau saya makan makanan kayak begini tuh biasanya yang paling saya pilih, makanan kalau saya naik levelnya, misalkan saya makan anggur. Itu. Yang saya pilih, pasti kalaupun ada anggur, saya akan pilih anggur yang ada bijinya. Kalau nggak ada biji nggak mau, gitu biasanya. Ya, jadi itu salah satu. Kemudian kayu manis tadi bisa pakai atau yang pahitan, protowali, sambiloto, nah itu buat ke pankreasnya. Kalau buat gulanya ya tadi kayu manis tadi itu. Salah satunya. Banyak sih sebenarnya kalau mau dipakai ya, cuman tadi benerin pola makan aja dulu. Ya, karbonya semua coba diganti dulu sama karbo-karbo berserat yang ada, bahasa kita tuh ada selimutnya. Karbonya itu. Jadi selimutnya karbohidrat itu ada pada kulitnya. Nasi misalkan beras. Kulitnya itu sebenarnya seratnya. Ya, jadi kayak begini misalkan kalau dia mau makan nasinya nggak usah banyak-banyak, banyakin bekatulnya aja. Jadi kalau misalkan mau makan ada seru-serunya makan sama ayam bareng-bareng gitu. Ayam yang matoy. Dia bertukar makanan. Kalau ada kan food exchange. Kalau ada kan student exchange. Gitu ya.